Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Putri Soekardi, NIM 2348201127 dari kelas 5C akan memaparkan materi mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin dari mata kuliah Kimia Bahan Alam. Baik, langsung saja. Alkaloid adalah golongan senyawa organik terbanyak yang ditemukan di alam. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini merupakan campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Secara organoleptik, daun-daunan yang berasa sepet dan pahit biasanya teridentifikasi mengandung alkaloid. Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktivitasan biologis tertentu. Ada yang sangat beracun, tetapi ada pula yang sangat berguna dalam pengobatan. Misalnya, quinin, morfin, dan stikin adalah alkaloid yang terkenal dan mempunyai efek biologis dan psikologis. Alkaloid umumnya ditemukan di dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. Berikut struktur dari alkaloid, yaitu ada morfin, kemudian ada quinin, ada ephedrin, ada stikin, dan nikotin. Lalu ada ciri struktur alkaloid. Struktur alkaloid yaitu berkerangka polisiklik dan jenis substituen yang tidak bervariasi. Atom nitrogen yang ditemukan sebagai gugus amino atau NR2 atau amida, tidak ada gugus nitro atau diazo. Substituen oksigen ditemukan sebagai gugus fenol, metoksi, atau metilen dioksi pada posisi para atau meta pada cincin aromatik, dan substituen NCH3 sering ditemukan. Lalu pada sifat alkaloid ini yang mengandung oksigen dalam struktur molekulnya, kebanyakan kristal yang tidak berwarna. Kemudian alkaloid bebas oksigen seperti nikotin atau konin biasanya berupa cairan berminyak yang mudah menguap dan tidak berwarna. Lalu beberapa alkaloid berwarna seperti berberin atau kuning dan sanguinarin berwarna oranye. Kebanyakan alkaloid adalah basa lemah, tetapi beberapa seperti theobromin dan theophylline bersifat amfoter atau sifat suatu zat atau senyawa yang dapat bertindak sebagai asam ataupun basa. Lalu sifat alkaloid tidak larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik seperti di etil eter, kloroform, atau di kloroetana. Lalu pada klasifikasinya, alkaloida sesungguhnya, alkaloid jenis ini mempunyai ciri-ciri antara lain basa, toksik, keaktifan fisiologis besar, dan biasanya mengandung atom nitrogen di dalam cincin heterosiklik. Beberapa senyawa alkaloid yang tidak bersifat basa tidak mempunyai cincin heterosiklik dan termasuk alkaloid kuaterner yang lebih cenderung bersifat asam. Contohnya kolkisina dan asam aritrolosid. Selanjutnya ada protoalkaloida. Alkaloid jenis ini mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki struktur amino sederhana di mana atom nitrogen dari asam aminonya tidak berada di dalam cincin heterosiklik. Biosintesis berasal dari asam amino dan basa. Contoh meskalin dan ephedrin. Selanjutnya ada pseudoalkaloida. Pseudoalkaloida ini tidak diturunkan dari prekursor asam amino. Senyawa ini bersifat basa dan ada dua seri alkaloida yang penting dalam kelompok ini, yaitu alkaloid steroidal, contohnya konesin, dan purin, contohnya kafein. Kemudian berdasarkan atom nitrogennya, alkaloid dibedakan atas. Yang pertama itu alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik, di mana atom nitrogen terletak pada cincin karbonnya. Yang termasuk pada golongan ini yaitu satu alkaloid inti piridin dan piperidin, yang dimana mempunyai satu cincin karbon mengandung satu atom nitrogen. Misalnya lobelin, nikotin, konini, dan trigonelin. Berikut struktur intinya. Di sini kita bisa lihat ada piridin mereduksi menjadi piperidin. Yang kedua itu ada alkaloid inti tropan, mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya, atau alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang, misalnya hyoscyamin, atropin, kokain. Berikut struktur intinya pada gambar. Kemudian alkaloid yang ketiga itu ada alkaloid inti quinolin, yang dimana mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen, misalnya kinin, kinidin. Berikut struktur intinya. Selanjutnya, alkaloid inti indol mempunyai dua cincin karbon dan satu cincin indol, misalnya ergometrin dan fiblastin. Yang kelima itu ada alkaloid inti imidazol, berupa cincin karbon mengandung dua atom nitrogen, misalnya pilokarpin. Yang selanjutnya itu ada alkaloid inti lupinan yang mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Yang kedelapan yaitu ada alkaloid inti purin, mempunyai dua cincin karbon dengan 4 atom nitrogen, yang misalnya itu ada kofein. Lalu ada kegunaan alkaloid. Ada morfin, itu sebagai analgesik kuat yang menekan sistem saraf pusat. Kemudian ada quinin sebagai antimalaria yang menghambat plasmodium. Kemudian ada kafein sebagai stimulan meningkatkan aktivitas SSP atau sistem saraf pusat. Kemudian ada atropin sebagai antikolinergik yang menghambat reseptor muskarinik. Kemudian ada skopolamin sebagai antimabuk atau sedatif. Kemudian ada vinceristin sebagai obat kanker yang menghambat pembelahan sel. Kemudian ada fiblastin sebagai obat kanker juga yang menghambat mitosis. Kemudian ada nikotin sebagai stimulan yang merangsang saraf dan adiktif. Kemudian berberin yang berguna sebagai antimikroba yang menghambat jamur dan bakteri. Kemudian ada reserpin yang sebagai antihipertensi untuk menurunkan neurotransmitter. Lanjut yaitu ke bagian glikosida.
Lalu apa sih glikosida itu? Glikosida adalah senyawa yang terdiri dari gula atau glikon dan bukan gula aglikon. Bagian aglikon dapat berupa triterpenoid, steroid, flavonoid, anthraquinon atau golongan senyawa bahan alam lainnya. Bagian glikon dapat berupa glukosa atau yang disebut dengan glikosida, arabinosa, dan galakturonat. Bagian gula ada yang umum misalnya glukosa, fruktosa, laktosa, galaktosa, dan manosa. Dan gula spesifik itu seperti gitoksosa, sarmentosa, dan rutinosa. Ke rumus umum dari glikosida. Nah, pada bagian ini yang CH3 dan OH-OH ini itu adalah gula, kemudian yang pada di tengah ini merupakan ikatan glikosida. Nah, pada bagian sebelah kanan ini strukturnya itu adalah yang bukan gula. Lalu apa sih sifat dari glikosida ini? Itu glikosida pada sifat fisikanya itu glikosida berbentuk kristal atau amorf, dan glikosida ini mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa glikosida khusus memiliki kandungan nitrogen dan sulfur. Lalu pada sifat kimianya, glikosida ini bersifat netral dalam reaksi, dan glikosida tidak mereduksi larutan Fehling dalam terhidrolisis. Dan sifat kimia glikosida ini mempengaruhi stabilitas ikatan glikosida. Lalu biosintesisnya, glikosida berasal dari senyawa asetal dengan satu gugus hidroksi dari gula yang mengalami kondensasi dengan gugus hidroksi dari komponen bukan gula. Nah, bioaktivitas dasar yang selalu dimiliki kedua glikosida tersebut adalah antimikroba untuk glikosida steroid dan triterpen. Sedangkan glikosida flavonoid pada umumnya adalah sebagai antioksidan. Kedua sifat ini berperan dalam sistem metabolisme, terutama pada stimulan dan pelindungan antigen. Lalu pada senyawa glikosida terdiri dari dua bagian independen secara kimiawi dan fungsional, yaitu pada bagian aglikon atau genin dan glikon atau sakarida. Dalam glikosida, bagian sakarida itu terkait dengan bagian aglikon oleh ikatan glikosidik. Nah, pada senyawa glikosida jantung itu senyawa metabolit sekunder alami yang memiliki efek farmakologi pada otot jantung dalam dosis kecil. Glikosida jantung dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kardenolit dan bufadinolit. Kardenolit dengan atom karbon sebanyak 23 mengandung cincin 5 cincin Y-butirolakton tidak jenuh atau butenolit. Nah, lanjut kepada materi saponin. Saponin ini adalah glikosida dengan berat molekul yang tinggi yang tersusun atas glikon atau sakarida atau gula yang terhubung dengan aglikon atau non-sakarida sapogenin. Nah, sapogenin ini mengandung steroid dan triterpen sebagai kerangka gugus organik utamanya. Saponin adalah senyawa glikosida alami yang banyak ditemukan di tumbuhan, dikenal karena sifatnya seperti sabun yang ketika dikocok itu akan membentuk busa, dan aktif secara biologis yang memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antimikroba, penurunan kolesterol, hingga antioksidan, serta dapat diklasifikasikan menjadi saponin steroid dan triterpenoid berdasarkan strukturnya. Nah, senyawa ini dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, farmasi, dan pakan ternak karena aktivitas dari saponin ini yang beragam, karena dapat sebagai penyembuhan luka dan pengendalian penyakit pada tanaman. Lalu saponin ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Kedua senyawa ini memiliki hubungan glikosidik pada atom C3 dan memiliki asal-usul biogenetika yang sama lewat asam mevalonat dan satu satuan isoprenoid. Berikut struktur kimia saponin steroid yang memiliki struktur dasar steroid. Dan ini merupakan struktur kimia saponin triterpenoid. Bisa kita lihat perbedaannya. Berikut biosintesis dari saponin, itu ada asam asetat yang kemudian diubah menjadi asam mevalonat yang ditambah dengan famesylpyrofosfat dan kemudian menjadi squilen. Lalu squilen ini menjadi 2,3-eposidakualen. Berikut aktivitas biologi dari saponin. Nah, saponin dapat menyebabkan sel darah merah pecah atau yang disebut dengan lisis. Ini disebabkan karena saponin dapat berikatan dengan kolesterol dari membran sel. Aktivitas ini berkurang kalau aglikonnya dibuang. Nah, aktivitas saponin ini juga mempengaruhi sistem imun dan juga sebagai antioksidan. Satu kelas saponin yang terdapat dalam soya atau grup B soya saponin mempunyai efek antioksidan dan radikal scavenger dengan membentuk hidroperoksida sebagai senyawa antara, dan juga sebagai glukosa darah yang mempunyai aktivitas sebagai insulin dapat menghambat lipolisis serta meningkatkan glukosa uptake oleh sel adipose. Lalu identifikasi saponin. Uji identifikasi senyawa saponin dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, sampel dirajang halus, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan air suling atau aqueous. Lalu didihkan selama 2-3 menit dan didinginkan dan dikocok kuat. Jika dalam tabung tersebut timbul busa, maka busa ini yang mengidentifikasinya adanya saponin.
Nah, pada reaksi warna bisa kita tambahkan 0,3 ekstrak dilarutkan dalam 15 ml etanol, lalu dibagi menjadi 3 bagian masing-masing yaitu 5 ml. Disebut dengan larutan 2A, 2B, dan 2C. Nah, kita bisa melakukan uji Lieberman-Burkhardt. Nah, pada larutan 2A digunakan sebagai blanko, larutan 2B sebanyak 5 ml ditambah 3 tetes asam asetan anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat, lalu dikocok perlahan dan diamati terjadi perubahan warnanya. Nah, kemudian terjadi warna hijau biru menunjukkan adanya saponin steroid. Nah, kalau dia berwarna merah ungu itu menunjukkan adanya saponin triterpenoid. Lalu jika dia berwarna kuning muda itu menunjukkan adanya sapogenin jenuh. Dapat kita tarik kesimpulan dari ketiga materi tersebut, alkaloid, glikosida, dan saponin itu merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki peran penting baik dalam bidang farmasi dan kesehatan. Nah, alkaloid ini dikenal memiliki aktivitas farmakologis yang kuat seperti efek analgesik, itu untuk menghilangkan rasa nyeri, antimikroba, dan kerjanya pada sistem saraf pusat. Nah, kalau glikosida itu berperan sebagai senyawa dengan aktivitas terapeutik yang beragam, termasuk sebagai kardiotonik, yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, antiinflamasi, yaitu sebagai anti peradangan dan anti diabetes, dan tergantung pada aplikonnya. Lalu, pada saponin itu memiliki sifat surfaktan alami yang ditandai dengan kemampuannya membentuk busa serta berperan penting sebagai antimikroba, imunomodulator, dan antioksidan. Nah, pemahaman terhadap sifat kimia dan aktivitas biologis pada ketiga golongan senyawa ini sangat penting dalam pengembangan obat dan pemanfaatan bahan alam secara rasional. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.